Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bersama dengan saya Pendeta Nancy Heri Kristiono Burupakpahan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pelita Kasih Sangatta. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam firman yang hendak kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 10 ayat 16 sampai 22. Demikian, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB, setelah Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya, Dia memberi kuasa kepada mereka. Pertama, untuk mengusir roh jahat, dan yang kedua untuk menyembuhkan orang sakit. Setelah mereka diberi kuasa, Yesus mengutus mereka pergi kepada domba-domba yang hilang. Yang kedua, pergi dan memberitakan kerajaan sorga. Dan yang ketiga, pergi menyembuhkan orang sakit. Pada perikop ini, firman Tuhan menyatakan bahwa murid-murid diutus seperti domba di tengah serigala. Oleh sebab itu, Yesus merasa perlu berpesan kepada mereka. Pertama, agar mereka cerdik seperti ular. Yang kedua, agar mereka waspada terhadap semua orang. Yang ketiga, jangan khawatir akan bagaimana dan apa yang harus dikatakan, karena Roh Bapamu yang akan berkata-kata di dalam kamu. Itu pesan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, bertahanlah sampai pada berkesudahan, karena mereka yang bertahan adalah mereka yang selamat. Dan dari bacaan kita ini juga, secara tersirat Yesus mau menyampaikan bahwa memang tugas panggilan dan pengutusan tidak pernah lepas dari tantangan. Tetapi Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang mempunyai pekerjaan ini. Dia juga yang memberi pekerjaan itu kepada kita. Yakinlah bahwa Dia tidak akan tinggalkan kita sendiri dalam menjalankan tugas ini. Dia akan memampukan kita dengan hikmat Tuhan, memberikan ketulusan, kecerdikan, dan kemampuan untuk bisa mengatasi persoalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karena Tuhan beserta kita, bertahanlah sampai akhir. Jangan menyerah, terus bertekun, bersabar, dan pada akhirnya kita boleh selamat. Kita sampai pada garis finish. Seperti cerita yang akan disampaikan pada saat ini. Ini cerita tentang bapak dan anak. Bapak ini memiliki anak yang cacat. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Dia juga tidak bisa berjalan, lumpuh, dan juga dia tidak bisa bicara. Jadi mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Suatu hari si anak menyampaikan cita-citanya bahwa dia ingin sekali mengikuti lomba triathlon. Lomba ini berisi lomba berenang, naik sepeda, dan lari. Awalnya bapaknya mungkinkah, tetapi bapaknya ingin mewujudkan cita-cita anak ini. Lalu dia menghadap panitia, dan pada akhirnya panitia mengizinkan untuk anak dan bapak ini mengikutinya.
Pada lomba pertama adalah lomba berenang. Si ayah telah membuat sebuah perahu di mana anak boleh tidur di dalamnya. Dia duduk di dalamnya, ayah berenang sambil menarik anak ini. Lalu lomba kedua adalah lomba bersepeda. Ayah telah menyiapkan kereta yang akan ditarik oleh sepedanya. Jadi kereta itu akan ditarik oleh sepeda bapak dan bapak terus mengayuh sampai lanjut ke lomba berikutnya, yaitu lomba berlari. Dan pada waktu itu bapak sudah menyediakan kursi roda dan bapak mendorong kursi roda itu sambil berlari menuju ke garis finish. Semua sudah sampai, peserta lomba sudah sampai di garis finish dan penonton belum juga pulang karena mereka penasaran apa yang terjadi dengan bapak dan anak ini. 8 jam kemudian mereka baru muncul. Dan pada akhirnya bapak dan anak ini menyelesaikan lomba ini sampai garis finish. Semua terharu. Anak itu bertepuk tangan dengan tangannya yang lemah, tetapi dia bahagia karena cita-citanya tercapai. Semua orang juga terharu melihat keadaan ini. Sahabat GPIB, beginilah cinta kasih Bapa. Beginilah hati Bapa. Dia juga rindu kita boleh mencapai apa yang kita rindukan, kita cita-citakan. Dia akan selalu bersama dengan kita, sekalipun dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, mari bersemangat dalam menjalankan tugas panggilan dan pengutusan kita. Ingat, kita tidak sendirian, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami tahu kami tidak sendirian. Kau Bapa yang Maha Kuasa senantiasa menyertai. Dan kami percaya Engkau yang memanggil dan mengutus kami akan memberlengkapi kami dengan roh hikmat. Sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan biarlah semua boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, demikianlah morning call pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.